Selamat datang kembali di penelusuran mendalam kita. Nah, kali ini kita bakal jalan-jalan virtual ke Osaka, tepatnya ke distrik Konohana. Iya, Konohana ya. Kita udah kumpulin nih info dari sumber resmi distrik, terus ada panduan lingkungan, sama cerita-cerita lokal juga. Tujuannya sih kita mau coba gali sejarahnya yang kayaknya menarik banget, sama cari tahu tempat-tempat tersembunyi di sana. Betul sekali. Seringkali kan orang taunya Konohana itu ya cuma karena ada taman hiburan yang terkenal itu ya. Iya, itu dia. Padahal kalau kita lihat lebih dalam, banyak lapisan sejarahnya, terus sudut-sudut unik yang bikin Konohana ini spesial gitu. Bukan cuma soal modern aja, tapi ada sisi historis dan industrinya juga. Oke, kalau gitu kita mulai dari dasarnya dulu kali ya. Namanya Konohana. Ini kedengarannya puitis banget ya. Ada cerita apa sih di balik nama ini? Ada. Dan ini menarik. Asalnya itu dari puisi klasik karyanya Wani. Ada baris yang bunyinya Nani wazuni sakuya konohana. Oh, yang artinya kira-kira kayak bunga ini mekar di pelabuhan Naniwa gitu ya? Tepat. Konohana itu ya bunga ini. Jadi nama distriknya sendiri itu referensi ke puisi tentang pelabuhan kuno Naniwa. Sangat pas ya mengingat sejarah area ini emang deket banget sama air, sungai, teluk. Puitis dan historis ya? Iya. Nah, secara administratifnya nih, Konohana ini baru dibentuk tahun 1925. Itu hasil gabungan dari sebagian wilayah distrik kita sama Nishi. Oh, jadi belum terlalu lama ya bentuk modernnya? Belum. Terus tahun 1943, batas wilayahnya diatur ulang lagi. Jadi mencakup area Denpo sama Takami juga. Jadi ya prosesnya bertahap gitu. Tapi kalau kita tarik lebih jauh lagi ke belakang, sebelum jadi distrik modern, area ini udah penting banget dari dulu kan? Kayak daerah Denpo itu. Betul. Zaman Edo itu, Denpo udah jadi desa nelayan yang cukup maju, rame. Posisinya strategis banget. Strategis gimana tuh maksudnya? Jadi gini, kapal-kapal dagang besar yang datang dari Laut Jepang kayak Kitamai Bune atau dari rute lain macam Higaki Kaisen, itu kan gede-gede ya. Mereka nggak bisa langsung masuk ke kanal-kanal kecil di dalam kota Osaka. Ah, oke. Jadi harus transit dulu ya? Nah, iya. Mereka bongkar muatannya di area Denpo, dipindahin ke perahu-perahu yang lebih kecil. Baru deh perahu kecil ini yang bawa barang masuk ke kota. Makanya Denpo ini jadi titik penting banget buat logistik zaman itu. Wah, krusial banget perannya. Malah, saking pentingnya urusan logistik ini, konon sistem pengiriman Tarukaisen itu lahirnya di sini loh. Tarukaisen? Itu yang buat ngirim sake bukan sih? Iya, betul. Itu sistem pengiriman yang efisien banget pakai kapal khusus yang lebih cepat buat bawa sake dan barang lain dalam tong kayu, taru, ke Edo, atau Tokyo sekarang. Nah, idenya itu muncul dari kebutuhan praktis di sini. Keren kan? Keren banget. Dari desa nelayan jadi pusat inovasi logistik ya? Terus, masuk era Meiji, wah berubah lagi drastis. Datanglah industrialisasi besar-besaran. Ini yang mengubah wajah Konohana total ya? Banget. Landscape yang tadinya desa nelayan, pertanian, itu pelan-pelan tergusur sama pabrik-pabrik. Konohana jadi salah satu jantungnya sabuk industri Hanshin. Pasti banyak pabrik besar ya waktu itu? Salah satu contohnya yang paling ikonik mungkin pembangkit listrik Kasugaide. Dibangun tahun 1922. Itu gede banget. Seberapa besar emangnya? Konon pada masanya itu pembangkit listrik terbesar di seluruh wilayah timur. Maksudnya Asia Timur ya. Skalanya itu nunjukin betapa masifnya industrialisasi di Konohana. Jadi motor penggerak ekonomi Jepang modern. Wow, dari puisi ke desa nelayan, pusat logistik, terus jadi jantung industri ya. Lengkap banget sejarahnya. Iya, berlapis-lapis. Oke deh, dari masa lalu industri yang mungkin kesannya agak berat, sekarang kita coba cari sisi lain Konohana ya. Buat Anda yang mungkin mau jalan-jalan ke Osaka, selain taman hiburan raksasa itu, ada nggak sih tempat-tempat yang hidden gems gitu? Ada dong, pastinya ada. Justru ini yang seru buat dijelajahi. Kita mulai dari yang umurnya paling tua mungkin ya. Ada kuil Miyotsukushi Sumiyoshi. Miyotsukushi Sumiyoshi. Kedengarannya kuno banget. Kapan itu dibangunnya? Ini tua banget. Perkiraannya sih sekitar tahun 804 Masehi. Udah lebih dari 1200 tahun yang lalu. Wah, fungsinya apa dulu? Kok bisa dibangun di situ?
Dulu itu fungsinya vital banget buat pelayaran. Kuil ini dibangun untuk mendoakan keselamatan para pelaut, terutama utusan Jepang yang mau berlayar ke dinasti Tang di Tiongkok. Kan bahaya tuh pelayaran zaman dulu. Iya, benar juga. Terus nama Miyotsukushi-nya itu ada artinya? Ada. Nah, ini yang unik. Miyotsukushi itu sebenarnya nama untuk tiang-tiang penanda jalur air. Kayak rambu laut kuno gitu deh, yang dipasang di teluk untuk nuntun kapal biar nggak kandas atau salah jalur. Oh, jadi semacam mercusuar sederhana gitu ya? Bisa dibilang begitu. Dan saking ikoniknya bentuk tiang Miyotsukushi ini, akhirnya diadopsi jadi lambang atau simbol resmi kota Osaka sampai sekarang. Serius? Lambang Osaka itu asalnya dari tiang penanda jalur air kuno? Keren banget. Iya kan? Ini nunjukin betapa dalamnya hubungan Osaka, termasuk Konohana, sama dunia maritim dari dulu. Benar-benar hidden gem ini kuilnya? Oke, selain kuil bersejarah, ada lagi nggak yang unik? Tapi mungkin lebih praktis buat turis. Ada nih yang sering kelewat padahal unik dan gratis. Namanya kapal feri Tempozan. Ferry? Nyebrang kemana nih? Ini feri umum buat nyebrang aja sih. Rutenya pendek banget, cuma menghubungkan Sakurajima, itu area dekat Universal Studios Jepang, sama area Tempozan di distrik sebelahnya Minato, yang dekat akuarium kayu kan. Oh, nyebrang antar distrik gitu ya? Berapa lama nyebrangnya? Sebentar banget, paling cuma 3 menitan lah. Tapi justru itu uniknya. Ini banyak dipakai warga lokal buat aktivitas sehari-hari. Jadi kalau Anda naik ini, bisa sambil lihat pemandangan dari air, plus ngerasain sedikit denyut kehidupan lokal Osaka. Gratis pula. Wah, menarik tuh. Gratis dan dapat pengalaman lokal ya. Oke, dicatat. Kalau mau lebih meresap ke suasana lokalnya lagi gimana? Ada area yang direkomendasikan? Ada beberapa Shotengai yang letaknya berdekatan. Shotengai itu jalan perbelanjaan tradisional Jepang itu kan ya? Yang ada toko-toko kecil, restoran lokal gitu? Betul, di sekitar Chidoribashi itu ada beberapa kayak Chidoribashi Suji sama Shikanjima Chuodori. Suasananya itu beda banget sama pusat kota yang ramai turis. Lebih tenang, agak-agak nostalgik gitu. Asyik buat jalan santai, lihat-lihat, atau cari makan. Kebayang sih. Pasti beda feel-nya ya. Oke, dari kuil, ferry, Shotengai. Ada lagi? Mungkin yang agak modern tapi tetap punya sisi lain. Ada, Maishima. Ini pulau buatan di Teluk Osaka. Mungkin beberapa orang tahu Maishima ini karena banyak fasilitas olahraganya ya. Iya, kayaknya pernah dengar ada lapangan baseball atau apa gitu ya. Iya, ada stadion, arena, dan lainnya. Tapi, Maishima ini punya lebih dari itu loh. Ada sudut-sudut hijaunya yang enak banget buat santai. Oh iya, apa aja tuh? Ada Maishima Ryokudo. Ini kayak jalur hijau di pinggir laut gitu. Enak buat jalan kaki atau jogging sambil nikmatin angin laut. Terus ada juga tempat namanya Shin Yuhigaoka. Shin Yuhigaoka. Artinya bukit matahari terbenam baru dong. Tepat. Dan sesuai namanya, dari bukit ini pemandangan matahari terbenamnya ke arah Teluk Osaka itu wah, spektakuler banget. Kalau malam juga bagus bisa lihat kelap-kelip lampu kota dari kejauhan. Romantis lah pokoknya. Wah, ini hidden gem buat yang suka fotografi atau cari view bagus nih. Iya. Terus jangan lupa juga, masih di Maishima, ada Taman Tepi Laut Osaka Maishima. Ini terkenal banget pas musim semi. Kenapa tuh pas musim semi? Karena taman ini bakal berubah jadi lautan biru. Ada sekitar 1 juta bunga Nemopila yang sering disebut baby blue eyes, mekar barengan. Itu pemandangannya luar biasa indah. 1 juta bunga. Wow, kebayang birunya ya? Nah, ada lagi kejutan di Maishima ini. Secara musiman, biasanya pas musim dingin ke semi, ada tempat namanya Kaze Mau Umibe no Ichigo Batake. Ichigo Batake? Kebun stroberi dong, di pulau buatan gitu. Iya beneran, ini kebun stroberi di mana Anda bisa ikut pengalaman all you can pick, alias metik dan makan stroberi sepuasnya langsung di kebunnya. Siapa sangka kan, di dekat area yang tadinya industri, terus ada taman hiburan, ada kebun stroberi juga. Unik banget ya. Jadi Maishima ini paket lengkap juga ya. Ada olahraga, pemandangan, bunga, sampai petik stroberi. Tujuan wisata kelas dunia, tapi di saat yang sama masih nyimpen sudut-sudut bersejarah, kayak kuil tadi, punya ruang hijau buat relaksasi, dan masih ada denyut kehidupan lokal yang otentik di Shotengai-nya. Jadi,
Jelas banget ya, Konohana ini memang jauh lebih kaya daripada sekedar taman hiburannya yang mendunia itu. Ada lapisan sejarah dari nama puisinya, jejak industri yang kuat di masa lalu, sampai permata-permata tersembunyi yang menarik buat dijelajahi sekarang. Iya, kita udah lihat akarnya lewat kuil Miyotsukushi yang usianya ribuan tahun, terus nemu hal praktis tapi unik kayak feri gratis Tempozan, sampai ngerasain atmosfer lokal yang nostalgik di Shotengaichi Doribashi. Konohana ini berhasil menyimbangkan atraksi skala besar dengan sudut-sudut yang lebih tenang, lebih intim, terutama di tepi airnya. Nah, ini mungkin satu hal yang bisa jadi bahan renungan buat Anda nih. Konohana ini kan nggak berhenti berubah ya. Sekarang aja ada area baru lagi, pulau buatan Yumeshima, yang lagi disiapin gede-gedean buat Expo 2025 Osaka Kansai. Betul, proyek besar itu. Pertanyaannya adalah, gimana ya babak baru ini, era Expo dan pengembangan Yumeshima ini, bakal menyatu atau mungkin mengubah sejarah kaya yang udah ada di Konohana, termasuk permata-permata tersembunyinya ini. Lapisan cerita baru apa lagi nih yang bakal nambah di Konohana untuk kita atau Anda jelajahi di masa depan? Pertanyaan menarik itu. Pastinya akan ada dinamika baru ya antara pengembangan modern berskala besar dengan warisan sejarah dan sudut-sudut lokal yang sudah ada. Akan jadi seperti apa wajah Konohana nanti, itu yang patut kita tunggu.